Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Skridawanti dengan NIM 400-403-206-512, mahasiswi jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2020. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penguat transistor, common emitter, common base, dan juga common collector dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Elektronika Dasar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rio Sasmoko. Pertama-tama kita masuk ke dalam peta konsep, agar kita lebih mengetahui bagian apa saja yang kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian transistor secara umum dan apa sih transistor itu. Lalu kita akan mempelajari juga kegunaan transistor, jenis-jenis transistor, dan juga kerja transistor itu seperti apa. Dan di sini terdapat amplifier atau rangkaian penguat yang akan kita bahas. Ada common emitter, common base, dan juga common collector. Langsung saja kita menuju bagian pertama, yaitu transistor secara umum. Jadi apa sih transistor itu? Transistor itu kepanjangan dari transistor dan varistor yang termasuk ke dalam komponen semikonduktor aktif yang terdiri dari 3 lapisan bahan semikonduktor dan setiap lapisannya memiliki kemampuan untuk mentransfer arus ke lapisan lainnya. Perangkat semikonduktor 3 lapis ini terdiri dari 2 lapis material tipe N dan 1 lapis material tipe P atau yang disebut dengan jenis transistor NPN, dan juga 2 lapis material tipe P dan 1 lapis material tipe N atau yang bisa disebut sebagai jenis transistor PNP. Transistor terdiri atas 2, yaitu transistor BJT atau bipolar junction transistor, di mana B merupakan 2 dan polar merupakan polaritas. Di mana transistor BJT itu dia memiliki 2 polaritas yang menjadi pembawa muatan listrik. Transistor BJT memiliki 3 kaki, yaitu emitter, base, dan juga kolektor. Emitter menimbulkan elektron-elektron dan sebagai pintu masuk arus positif. Sedangkan base berfungsi untuk mengatur gerakan elektron dari emitter yang keluar melalui kolektor, atau sebagai pengendali atau pengontrol serta masuknya pintu masuknya sinyal. Sedangkan kolektor berfungsi sebagai mengalirkan arus elektron dari transistor dan sebagai pintu keluarnya hasil pengolahan transistor yang berupa frekuensi dan getaran listrik satu fasa atau searah, atau juga penampung muatan yang berasal dari emitter. Cara kerja transistor dari BCT ini, dia berdasarkan besar si arusnya pada kaki basis. Bahwa semakin besar arus pada kaki basis, maka semakin besar pula arus yang dihantarkan dari emitter ke kolektor. Sedangkan pada transistor UJT, yaitu unipolar transistor atau unipolar junction transistor, dan dapat kita kenal sebagai FET atau Field Effect Transistor atau transistor efek medan, di mana dia memiliki 3 kaki, yaitu gate, drain, and source. Di mana gate yaitu sebagai basis, drain sebagai kolektor jika di dalam transistor BJT, dan juga source sebagai emitternya. Di mana unipolar transistor ini, uni merupakan 1 dan polar merupakan polaritas. Dapat kita simpulkan bahwa unipolar transistor ini, dia memiliki 1 polaritas yang menjadi pembawa muatan listrik dalam transistor tersebut. Kemudian saya akan membahas mengenai transistor NPN dan juga PNP. Berikut merupakan notasi dan juga gambar dari kedua transistor tersebut. Kedua transistor tersebut memiliki persamaan, yaitu berfungsi sebagai penguat arus atau kemampuan switching secara elektronis. Dan juga keduanya sama-sama merupakan jenis dari transistor bipolar junction transistor atau BJT. Sedangkan untuk perbedaan dari kedua transistor ini, yaitu bisa diperhatikan dari input basisnya, di mana transistor PNP dia akan aktif apabila kaki basisnya dihubungkan dengan arus negatif. Sebaliknya, transistor jenis NPN ini dia akan aktif apabila kaki basisnya yang dihubungkan dengan arus positif. Dan perbedaan yang kedua dapat kita lihat dari simbolnya, di mana tanda panah dalam transistor PNP dia akan selalu masuk ke dalam, sedangkan pada transistor NPN tanda panahnya akan selalu keluar. Berikut bentuk nyata dari transistor NPN dan juga PNP. Kemudian membahas mengenai kegunaan transistor, yang pertama yaitu dapat digunakan sebagai penguat, lalu sebagai saklar,
kemudian sirkuit pemutus, dan juga stabilitas tegangan. Di mana prinsip dasar transistor sebagai penguat itu, arus kecil pada basis mengontrol arus yang lebih besar dari kolektor melewati transistor. Pada pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan mengenai apa itu dioda, jenis-jenis dioda, dan lain sebagainya. Lalu, jika dibandingkan dengan transistor, apa sih perbedaannya? Nah, perbedaan dari keduanya yaitu di mana dioda itu terdiri dari 2 lapisan dan 1 sambungan, sedangkan transistor itu terdiri dari 3 lapisan dengan 2 sambungan. Teman-teman, kerja transistor itu pada dasarnya berfungsi sebagai yang pertama switching atau saklar elektronik, dan yang kedua yaitu amplifier atau penguas sinyal. Nah, kali ini saya akan membuat beberapa rangkaian penguat atau amplifier dengan ketiga kaki tersebut. Yang pertama kita masuk ke CE, Common Emitter. Nah, berikut notasi dan gambar yang saya berikan untuk common emitter ini sendiri. Dalam common emitter ini, dia itu menghasilkan penguatan arus dan juga tegangan. Di rangkaian common emitter ini, bagian emitter transistor itu yang di-groundkan, dan bagian basis transistor digunakan sebagai input, dan bagian kolektornya digunakan sebagai outputnya. Yang kedua merupakan common base atau CB. Di dalam rangkaian tersebut, itu tegangan yang diperkuat. Dan rangkaiannya yaitu berupa basis transistor yang di-groundkan, dan sinyal inputnya itu ada pada kaki emitor. Sedangkan bagian outputnya keluar melalui kaki kolektor transistor. Lalu yang ketiga ada common collector atau CC. Pada rangkaian common collector, bagian kolektor transistornya itu yang di-groundkan. Sedangkan sinyal inputnya terdapat pada kaki basis transistor dan sinyal outputnya ada pada kaki emitor transistor. Lalu bagaimana sih perbandingan konfigurasi transistor berdasarkan sifatnya? Yang pertama di common emitter ini dia impedansi inputnya sedang, impedansi outputnya tinggi, dan sudut fasanya 180 derajat. Lalu penguatan tegangan sedang, penguatan arus sedang, penguatan dayanya sangat tinggi. Sedangkan pada common base, impedansi inputnya rendah, impedansi outputnya sangat tinggi, sudut fasa 0 derajat, penguatan tegangan tinggi, penguatan arusnya rendah, dan juga penguatan dayanya rendah. Lalu pada common collector, di mana impedansi inputnya tinggi, impedansi outputnya rendah, sudut fasanya 0 derajat, penguatan tegangan rendah, penguatan arusnya tinggi, dan penguatan dayanya sedang. Nah, untuk membuktikan bagaimana sih kerja dari ketiga rangkaian tersebut, langsung saja kita masuk ke dalam simulasi rangkaian multisim. Nah, kali ini saya akan membuat beberapa rangkaian penguat atau amplifier dengan ketiga kaki tersebut. Yang pertama common emitter, yang kedua ada common base, dan yang ketiga ada common collector. Namun sebelum kita harus tahu apa aja sih alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat rangkaian tersebut. Yang pertama ada modul elektronika, itu sangatlah penting. Yang kedua ada multimeter, yang ketiga osiloskop, yang keempat ada signal generator, yang selanjutnya ada kabel jumper, dan juga ada catu daya. So, langsung saja kita masuk ke dalam common emitter. Di sini saya sudah membuat suatu rangkaian common emitter, di mana sudah ada sinyal ground-nya juga, ada osiloskop, sudah lengkap pokoknya. Lalu kita mulai saja mensimulasikannya. Dari rangkaian common emitter yang telah saya buat, bisa didapatkan grafik osiloskop seperti ini. Dengan time base scale-nya 500, lalu channel A-nya 1 dan juga channel B-nya 1. Osiloskop tersebut, input ini dilambangkan dengan warna kuning, dan outputnya itu dilambangkan dengan warna merah. Dari grafik osiloskop ini dapat dikatakan bahwa penguat emitter sinyal input dan sinyal output itu berbalik fasa, yaitu 180 derajat. Dan selanjutnya kita menuju ke common base, di mana saya telah membuat suatu rangkaian. Langsung saja kita simulasi di bagian osiloskopnya. Saya akan mengubah di time base channel A dan juga channel B-nya. Di time base-nya saya ubah menjadi 200, dan di channel E kita ubah menjadi 10,
Lalu channel B-nya kita ubah menjadi 10 juta. Bisa dilihat ya di sini ya teman-teman. Ini yang warna kuning ini tuh dia tuh output. Dan si merahnya ini, yang sinyal merah itu dia adalah input dari rangkaian tersebut. Dan dapat kita simpulkan bahwa sinyal input ini dia lebih kecil daripada sinyal output. Atau sinyal output lebih besar daripada sinyal inputnya. Dan di dalam grafik ini dia tidak berubah fasa atau 0 derajat. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Yang terakhir kita masuk ke dalam rangkaian common collector. Di mana saya telah membuat rangkaian yang sudah lengkap alat dan bahannya. Ada oscilloscope, sinyal ground-nya juga sudah lengkap. Dari rangkaian yang telah saya buat ini didapatkan grafik oscilloscope seperti ini teman-teman. Di mana bisa kita lihat yang warna merah itu tegangan output dari common collector dan yang warna biru toska itu adalah tegangan inputnya. Dan dapat kita simpulkan bahwa besar sinyal input dan sinyal output itu sama dan juga tidak berubah fasa atau 0 derajat. Karena bisa kita lihat ini sinyalnya sama teman-teman. Bentuk sinyalnya ini sama. Nah teman-teman, sekian simulasi rangkaian multisim yang telah saya buat dari common emitter, common base, common collector. Semoga teman-teman bisa lebih paham ya dalam materi ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan gimana sih easy way to remember atau trik cepat dalam memahami common emitter, common base, and then common collector. Di mana common emitter ini, dia itu ada penguatan arus dan penguatan tegangan. Dan pada common base, dia tidak ada penguatan arus tetapi ada penguatan tegangan. Sedangkan pada common collector, dia ada penguatan arusnya tetapi tidak ada penguatan tegangan. Dan tidak lupa saya mengambil beberapa materi yang telah saya presentasikan dari www.electronic help about different configuration of transistors. Yang kedua ada www.electronic help introduction to transistors. Ada juga buku pembelajaran LDAS, elektronika dasar, dan buku Electronic Devices and Circuitry. Saya Siska Skidewanti, sekian penjelasan saya mengenai transistor sebagai penguat. Semoga teman-teman lebih paham ke dalam materi ini dan dapat mempraktikkan juga sendiri dengan aplikasi multisim yang telah dimiliki. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.